Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari Kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz bab puasa-puasa sunnah. Kita sampai yang nomor 4. Supaya kita sambung dengan nomor 1 sampai nomor 3, kita baca dulu secara global judulnya saja gitu ya. Puasa-puasa sunnah yang pertama yang sudah kita pelajari di kitab kita ini adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua adalah puasa Arafah 9 Zulhijjah. Yang ketiga adalah puasa Asyura 10 Muharram. Nah, sekarang yang keempat, siyamu aktsaril muharram, memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Yang dimaksud dengan bulan Muharram makna secara khusus adalah bulan Muharram bulan pertama di bulan Qamariyah. Setelah bulan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah bulan yang nomor 12 di dalam kalender Islam. Bulan pertama adalah bulan Muharram. Nah, ada tanggal 10 Muharram disebut dengan puasa Asyura, yang pada pertemuan yang lalu kita sudah memahami bahwa puasa Asyura berdasarkan dengan penjelasan yang sudah kita pahami bersama harus digandeng dengan sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9. Kenapa? Karena tanggal 10 Muharram itu hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani, oleh orang-orang Bani Israel gitu ya. Nah, lalu Rasulullah SAW menyatakan tahun depan kalau kita masih bisa mengamalkan ini akan puasa tanggal 9 juga, sehingga tidak seperti mengagungkan satu hari seperti yang diagungkan oleh orang-orang Bani Israel. Nah, itu adalah tanggal 10 Muharram. Nah, yang sekarang ini memperbanyak puasa di bulan Muharram. Berarti tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, dan seterusnya, yang penting tidak sebulan penuh diperbanyak puasa. Itu juga termasuk sunnah. Gitu. Makna Muharram yang kedua adalah Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum, memperbanyak puasa pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya diharamkan berperang yang disebut dengan Ashhurul Hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu yang terpisah yaitu Rajab. Memperbanyak puasa di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yang diharamkan oleh Allah itu yang diharamkan berperang, yang dimuliakan oleh Allah. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan di bulan itu diharamkan berperang. Jihad tidak boleh di Ashhurul Hurum, kecuali apabila diserang kemudian mempertahankan diri. Sudah selesai mempertahankan,
dengan berperang sekalipun, tapi tujuannya pertahanan, sudah selesai, musuhnya sudah pergi, lari, nggak boleh diteruskan, karena apa? Ini Asyhurul Hurum. Nah, jadi bolehnya perang di Asyhurul Hurum hanya mempertahankan. Nah, di Asyhurul Hurum yang 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu yang terpisah yaitu Rajab, diperintah memperbanyak puasa. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa wajib pada bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal faridhati sholatul lail. Dan seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Nah, loh kok membahas masalah sholat? Nah, ini membahas masalah puasa, tapi hadisnya sambung jadi satu. Kembali, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram, puasa bulan Muharram. Nah, yang paling utama dari puasa bulan Muharram adalah Asyura, tanggal 10 Muharram. Dan tanggal 10 harus digandeng dengan tanggal 9. Dan selebih daripada itu, puasa Senin Kemis yang paling utama berarti di bulan Muharram. Puasa Ayyamul Bid yang paling utama di bulan Muharram. Dan boleh memperbanyak puasa di bulan Muharram. Puasa Daud yang paling utama adalah puasa Daud di bulan Muharram. Puasa Daud terus setiap bulan, tapi yang paling utama adalah di bulan Muharram. Dan boleh memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dia tidak orang yang puasa Daud. Terus sekarang puasa karena ini bulan Muharram. Besok puasa lagi. Besok puasa lagi. Setelah seminggu, lu kok nggak puasa? Iya, sudah terasa lemes. Nah, tanggal 10 puasa lagi, 11 puasa lagi, boleh, karena memperbanyak puasa di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kelima, termasuk yang sunnah adalah siyamu aktsari Sya'ban, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan yang ke-8 di dalam Syahrul Qamariyah. Bulan yang ke-9 itu bulan Ramadan. Bulan yang ke-9 itu bulan Ramadan. Lah, Sya'ban itu sebelum Ramadan. Nah, di bulan Sya'ban disunahkan memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa, gitu ya. Siyamu aktsari Sya'ban. Puasa sunnah yang kelima adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. An Aisyah qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin qattun illa syahra Ramadan. Saya tidak pernah tahu Rasulullah SAW puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan, itu puasa wajib. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat bulan-bulan lain yang Rasulullah SAW paling banyak melakukan puasa melebihi bulan Sya'ban. Melebihi bulan. Apa maksudnya? Selain Ramadan, Rasulullah SAW puasa paling banyak dalam sebulan adalah pada bulan Sya'ban. Tadi itu Muharram memperbanyak, tapi lebih banyak lagi di bulan Sya'ban. Bahkan ada riwayat juga dari Aisyah radhiyallahu anha, kada yasumu Sya'bana kullahu. Hampir Rasulullah SAW puasa sebulan penuh bulan Sya'ban. Hampir berarti nggak sampai penuh, nggak sampai sebulan penuh. Gitu. Hampir sebulan penuh. Mungkin yang nggak puasa hanya sehari atau hanya 2 hari. Gitu ya. Jadi hampir 1 bulan penuh di bulan Sya'ban dipakai puasa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, karena di sini sedang membahas tentang puasa bulan Sya'ban, ada
penjelasan tentang puasa pada bulan Sya'ban. Ada penjelasan pada bulan Sya'ban. Yang pertama, bahwa orang yang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban seperti ini, seperti di hadis kita ini, bahwa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, dan Rasulullah SAW puasa sunnah dalam hitungan tiap bulan yang paling banyak adalah bulan Sya'ban, dan bahkan tadi sudah kita bacakan juga bahwa hampir satu bulan penuh Rasulullah SAW puasa di bulan Sya'ban. Nah, dan orang yang niatnya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, maka boleh dia puasanya sampai akhir bulan Sya'ban. Misal, tanggal 1 puasa, 2 puasa, 3, 4, sampai seminggu puasa. Habis itu mungkin karena, sudah lemes dipakai puasa seminggu. Akhirnya hari ke-8, 9, 10 tidak puasa. Sekedar misal. Tapi nanti begitu tanggal 11 mulai puasa lagi. 11, 12, 13, 14, 15. Sampai misalnya tanggal 19. Jadi mulai 11 sampai 19, 9 hari puasa. Tapi di tanggal 20 nggak puasa karena misalnya sudah lemes. Tanggal 20 misalnya 2 hari, 3 hari, 4 hari tidak puasa. Terus habis itu tanggal 24 puasa lagi, 25, 26, 27, 29 puasa terus sampai mepet Ramadan, besoknya puasa Ramadan. Boleh. Kenapa? Karena orang ini niat dari awal memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dan sudah ada beberapa hari yang lubang. Berarti kan tidak 100% atau tidak seluruh bulan Sya'ban. Boleh. Nah, itu orang yang niatnya dari awal memperbanyak bulan Sya'ban untuk dipakai puasa. Orang yang kedua, orang yang puasanya Daud. Ini bulan Sya'ban diperintah memperbanyak puasa. Kalau saya puasa berturut-turut kayaknya berat, saya puasa Daud di bulan Sya'ban. Boleh. Sekarang puasa, besok enggak, sekarang puasa, besok enggak, sekarang puasa. Nah, misal hari Rabu tanggal 1 Ramadan. Hari Rabu tanggal 1 Ramadan. Hari Ahad sebelum masuk Ramadan mepet waktunya puasa. Hari Senin enggak puasa, Selasa puasa Daud, Rabu puasa Ramadan, boleh. Sampai mepet Ramadan gitu, boleh. Ya. Contoh lagi, orang yang puasanya Senin Kemis dari awal Ramadan atau dari sebelumnya. Senin Kemis puasa, Senin Kemis puasa, Senin Kemis puasa. Hari Senin akhir Sya'ban dia puasa sunnah Senin, Selasanya puasa Ramadan, boleh. Mepet gitu boleh. Kenapa? Karena dari awal dia sudah puasa. Kenapa ini kok pakai dibahas? Karena ada orang tertentu yang nanti tidak baik puasa dan ada orang tertentu yang nanti justru tidak boleh puasa. Nah, apa ini? Yaitu orang yang tidak biasa puasa. Sampai pertengahan bulan Sya'ban tidak biasa puasa. Sampai pertengahan bulan Sya'ban. Senin Kemis tidak pernah puasa. Tidak pernah puasa. Atau hampir tidak pernah puasa. Gitu. Daud apalagi. Ayyamul Bid 13, 14, 15 tidak puasa. Nah, tidak biasa puasa. Begitu sudah lewat tanggal 15 Ramadan, mulai tanggal 16 sampai akhir, diulang sedikit. Begitu sampai tanggal 15 Sya'ban. Tanggal 15 Sya'ban. Jadi dia hampir tidak pernah puasa sunnah. Ya. Senin Kemis enggak, Daud enggak, Ayyamul Bid 13, 14, 15 enggak. Nah, di bulan Sya'ban dia enggak pernah puasa sampai pertengahan bulan Sya'ban. Begitu masuk tanggal 16 sampai akhir Sya'ban, makruh baginya puasa. Misal, ini tanggal 16 Sya'ban, hari Ahad. Sudah tanggal 16 Sya'ban hari Ahad.
saya sebelumnya nggak pernah puasa sampai bulan Sya'ban masuk 16 hari nggak puasa. Besok hari Senin saya puasa Senin, makruh, nggak malah baik, nggak malah baik, justru malah tidak baik. Makruh itu kan tidak baik. Makruh itu dilarang, hanya saja tidak sampai dosa. Loh, puasa Senin tidak baik. Iya, karena apa? Karena sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban dan sebelumnya tidak biasa puasa. Ya. Atau niat puasa apapun yang sunnah sudah tidak baik. Gitu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idzan tasofa Sya'bana falatasumu." Apabila sudah pertengahan bulan Sya'ban, maka kalian jangan puasa. Kalian tidak boleh puasa. Lah tadi kok ada puasa sampai mepet Senin Kemis sampai mepet Ramadan? Itu yang sudah biasa sebelumnya. Itu yang sudah biasa sebelumnya. Tadi kok puasa Daud sampai mepet? Itu sudah biasa dari sebelumnya. Ya. Tadi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sampai hampir sebulan puasa kecuali beberapa hari sampai mepet Ramadan. Itu dari awal sudah membiasakan puasa. Dari awal Sya'ban. Ini difahami yang tidak biasa puasa, maka begitu sudah pertengahan, tinggal pertengahan separuh, maka masuk di hadis ini, idzan tasofa Sya'bana falatasumu. Apabila sudah pertengahan bulan Sya'ban, maka kalian jangan puasa, kalian tidak boleh puasa. Nah, menggabungkan dalil-dalil yang puasa dengan yang tidak puasa, dan nanti ada penguat dalil Rasulullah SAW juga. Ya, yaitu digabungkan yang mulai tanggal 1 sampai pertengahan Sya'ban tidak biasa puasa, maka setengah bulan berikutnya tidak baik baginya atau makruh puasa. Yang lebih daripada makruh adalah haram. Apa itu? Yaitu yang dari awal sampai mepet Ramadan, Sya'bannya tinggal 1 atau 2 hari. Bulan Sya'ban tinggal 1 atau 2 hari. Gitu. Rasulullah SAW bersabda, la tuqaddimu Ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Kalian tidak boleh mengawali Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari. Kecuali ini penting ini. Kecuali orang yang sudah biasa puasa, maka silahkan melanjutkan kebiasaannya. Nah ini, ya, ini yang menjadi kunci itu di sini. Kalian tidak boleh mengawali Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari. Bulan Sya'ban tinggal 1 atau tinggal 2 hari kalian puasa. Tidak boleh. Kecuali orang yang sebelumnya sudah biasa puasa. Maka silahkan melanjutkan kebiasaannya. Loh, saya dari awal Senin Kemis. Silahkan dilanjutkan sampai mepet Ramadan. Saya dari awal Daud. Silahkan puasa Daud terus sampai mepet Ramadan. Gitu. Nah, saya dari awal Sya'ban memperbanyak puasa sampai 1, 2, 3 hari saja nggak puasa, silahkan sampai mepet Ramadan. Adapun yang dari awal sampai mepet Ramadan nggak puasa, lalu tinggal 1 atau tinggal 2 hari bulan Sya'ban, setelah itu masuk Ramadan, dia puasa. Dengan bahasa Jawa, wah Ramadan kurang 1 hari, atau wah Ramadan kurang 2 hari, saya puasa hitung-hitung latihan. Nah, orang Jawa kadang-kadang ada yang ngomong gitu, saya besok puasa dan besok lagi, kalau kuat puasa lagi, setelah itu masuk Ramadan supaya sudah latihan. Kalau sudah latihan kan enak. Nah, hitung-hitung kayak gitu, itu justru haram. Tidak boleh mengawali Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari, kecuali orang yang sebelumnya sudah biasa puasa, maka silahkan melanjutkan kebiasaannya sampai mepet Ramadan. Itu untuk puasa sunnah. Adapun untuk puasa wajib, apa maksudnya bulan Sya'ban kok puasa wajib? Qadha Ramadan setahun yang lalu. Nah,
apabila sudah masuk bulan Sya'ban, maka dikatakan hati-hati, sesungguhnya waktu sudah mepet, harus sesegera mungkin, harus perhatiannya kuat untuk segera membayar puasa Ramadan tahun yang lalu. Misalnya apa? Wanita kan kalau masih muda kan secara umum punya waktu libur menstruasi 7 hari, 6 hari, atau 8 hari tergantung berapa hari dia. Nah itu kan Ramadan tidak boleh puasa. Nah punya hutang. Sampai bulan Sya'ban, 11 bulan ke depan, bulan Sya'ban belum bayar hutang, maka di bulan Sya'ban itu namanya sudah mepet. Kamu harus segera membayar hutang puasamu. Nah, dosa besar kalau sampai masuk Ramadan lagi, Ramadan tahun yang lalu masih belum dibayar. Nah, jadi kalau puasa wajib kayak gitu ya, wah ini puasa Ramadan tinggal 3 hari lah, saya punya hutang Ramadan yang lalu masih 3 hari, ya kalau gitu tidak ada waktu lain. Sekarang puasa, besok puasa, besok puasa, besoknya lagi sudah masuk tanggal 1 Ramadan puasa wajib. Yang kita bahas tadi itu adalah puasa sunnah. Terakhir, yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Di Indonesia kan sudah beberapa tahun terjadi perselisihan permulaan. Karena Saudi mengumumkan, sekedar contoh, mungkin nggak Saudi, mungkin Malaysia atau mungkin negara-negara dekat lain, karena di sana sudah mulai tanggal 1 besok. Nah, maka saya besok puasa Ramadan. Tapi di Indonesia diumumkan besok belum tanggal 1, besok ini baru tanggal 30, ini malam harinya. Nah, akhirnya di Indonesia banyak yang sesama muslim Indonesia, ini puasa besok, ini puasa besok lusa. Kenapa? Karena mendapatkan berita negara lain besok sudah puasa Ramadan. Nah, berarti sudah bulan Ramadan, tapi pemerintah mengumumkan besok baru tanggal 30 Sya'ban. Sehingga besok belum Ramadan, besok lusa baru puasa. Akhirnya banyak terjadi perselisihan. Ya, ini besok, yang ini baru besok lusa. Apa hukumnya? Atau kita memilih yang mana? Nah, ini ada petunjuk yang sangat penting. Apa itu? Kita sebagai umat Islam harus mantap. Ikut yang pertama atau ikut yang kedua harus mantap. Mantap. Gitu. Nah, jadi itu. Oh, saya ikut besok. Berarti besok puasa Ramadan, mantap. Ini tanggal 1 menurut saya ikut mereka. Dengan mantap. Lah, mantap itu kalau tidak belajar, tidak tahu ilmunya, dalam Islam namanya tidak mantap. Itu hanya, ya itu ngekor. Nah itu. Tapi intinya pembahasannya di sini harus mantap. Ya. Karena itu hendaklah belajar, hendaklah baca supaya mau ikut yang pertama, ikut yang kedua itu dengan mantap. Nah itu, intinya mantap. Gitu. Nah, oh saya ikut pemerintah Indonesia, besok lusa baru 1 Ramadan, harus dengan mantap. Dan kembali lagi, supaya mantap itu maknanya benar sesuai dengan Islam, yakin, maka hendaklah mempelajari, hendaklah membaca ilmu masalah ini, supaya ikut yang pertama atau ikut lusa, itu betul-betul mantap dengan makna yang benar. Lah sekarang, yang jadi pembahasan kita sekarang adalah harus mantap tadi ya. Nah sekarang kalau gini, lebih tepat mana ikut yang pertama dengan ikut yang kedua, ikut besok atau ikut lusa? Terus muncul pikiran begini, tidak tahu mana yang benar. Bisa jadi besok, bisa jadi yang lusa. Nah kan itu ya. Bisa jadi besok baru tanggal 1, bisa jadi besok lusa baru tanggal 1. Bisa jadi besok tanggal 1, bisa jadi besok lusa baru tanggal 1. Kalau saya ikut besok, kalau ternyata tanggal 1-nya besok lusa, enggak apa-apa, besok Sya'ban belum Ramadan saya puasa kan enggak rugi. Enggak rugi. Tapi kalau saya puasanya ikut yang besok lusa, ternyata di sisi Allah besok sudah tanggal 1 Ramadan, lah saya rugi 1 bulan Ramadan tidak puasa. Nah itu akhirnya
ikut besok saya. Lah, tapi mantap apa enggak? Enggak ada kemantapan, tapi ini hanya antara rugi dengan tidak rugi tadi itu. Saya tidak tahu yang besok atau yang lusa gitu. Tapi gitu, bisa jadi besok tanggal 1, bisa jadi lusa tanggal 1. Kalau saya ikut besok, ternyata di sisi Allah yang benar, Ramadannya besok lusa, enggak apa-apa kan, enggak rugi. Saya besok puasa akhir Sya'ban, niatnya puasa Ramadan tapi ternyata enggak, berarti enggak dinilai 1 Ramadan. Besok tanggal 1 kan saya juga puasa. Tapi kalau saya ikut yang besok lusa, terus besok enggak puasa, ternyata yang betul itu besok, yang tanggal 1, berarti tanggal 1 Ramadan lah saya enggak puasa. Itu kan cara berpikir seolah-olah benar. Seolah-olah, tapi ternyata itu disalahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi harus difahami ya, ternyata itu disalahkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang tidak mantap bahwa besok tanggal 1 Ramadan, terus akhirnya besok puasa dengan pertimbangan kayak tadi, itu enggak malah baik, malah itu maksiat kepada Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Maksudnya Rasulullah melarang puasa di hari kayak begini, malah dia puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yaumasyakki faqad asa Abul Qasim." Sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim adalah kunyah atau julukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang puasa di hari yang ragu-ragu? Hari yang ragu-ragu itu maksudnya apa? Besok ini bisa jadi tanggal 30 Sya'ban, bisa jadi tanggal 1. Kayak orang tadi itu. Kalau ternyata besok tanggal 30 Sya'ban, enggak apa-apa. Tapi kalau besok itu tanggal 1 saya enggak puasa, lah rugi. Nah, itu tadi itu. Nah, itu namanya ragu-ragu. Ragu-ragu ini Sya'ban, ini masih Sya'ban atau sudah 1 Ramadan. Barang siapa yang puasa di hari yang ragu-ragu, sesungguhnya dia itu maksiat kepada Rasulullah SAW, durhaka kepada Rasulullah. Dan durhaka kepada Rasulullah itu durhaka kepada Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Allah berfirman, siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia itu taat kepada Allah. Gitu. Dan yang durhaka kepada Rasul, sesungguhnya dia durhaka kepada Allah, karena Rasul itu hanya menyampaikan, apabila Anda tidak mantap bahwa besok tanggal 1 Ramadan, maka jangan puasa, puasalah besok lusa. Nah, jadi itu. Karena itu puasa itu harus didasari dengan mantap. Lah sekarang loh di Indonesia terjadi perbedaan dua begini. Ada yang besok, ada yang lusa. Lah sekarang bagaimana? Apabila Anda tidak mantap bahwa besok tanggal 1, maka ikut yang lusa. Kenapa? Karena kalau besok ya bisa jadi besok masih akhir Sya'ban, bisa jadi sudah tanggal 1 Ramadan. Tapi kalau besok lusa, sudah pasti besok lusa itu Ramadan. Nah, jadi itu. Nah, yang tanggal 1 apa enggak? Tanggal 30 Sya'ban apa tanggal 31? Ini kan ragu-ragu, itu besok. Besok lusa, kalau enggak 1 berarti 2. Nah, kan sudah pasti Ramadan. Kalau enggak 1 berarti 2. Nah, intinya apabila besok itu masih belum ada kepastian, belum ada kemantapan, maka besok tidak boleh puasa. Ramadan harus ikut yang besok lusa. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Man shoma yaumasyakki faqad asa Abul Qasim. Berikutnya, puasa sunnah yang nomor 6, al-itsnaini wal khamis, puasa Senin dan Kamis. Dan ada faedah yang diambil di dalam bab ini masalah puasa sunnahnya sudah sangat masyhur, tapi ada satu faedah. Nabi SAW ditanya tentang puasa Senin dan Kamis. Faqala inna a'malal ibadi tu'radu yaumal itsnaini wal khamis, sesungguhnya amalan-amalan hamba itu dihadapkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Ada hadis kayak gitu, dan hadis ini hadis sahih
diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dimasukkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Ya. Yang ketujuh, puasa sunnah thalathatu ayyamin min kulli syahr. Puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Ini puasa apa ini? Puasa Ayyamul Bid. Nah, penjelasan lengkapnya, puasa 3 hari dalam sebulan itu boleh berurutan, boleh lompat-lompat. Boleh lompat-lompat, tidak berurut. Gitu ya. Boleh berurutan di awal, boleh berurutan di tengah, 13, 14, 15 bulan Qomariyah, boleh berurutan di akhir. Boleh lompat-lompat, boleh berurutan. Yang berurutan, ya lompat-lompat bebas, mau tanggal 1, tanggal 11, tanggal 21 boleh. Tanggal 2, tanggal 15, tanggal 18 boleh. Tanggal 13, tanggal 25, tanggal 27 boleh. Lompat-lompat boleh. Dan boleh berurutan. Dan berurutan boleh di awal 1, 2, 3 boleh. 5, 6, 7 boleh. 13, 14, 15 boleh. 25, 26, 27 boleh. Intinya 3 hari setiap bulan. Yang terbaik adalah Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Nah ini yang dimaksud dengan puasa 3 hari dalam sebulan. 6. An Abdullah bin Amrin qala li Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadaku, sum min kulli syahrin thalathata ayyam. Puasalah dalam setiap bulan 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amthaliha. Ketahuilah sesungguhnya setiap kebaikan dilipatkan 10. Wa dzalika mithlu siyamid dahri. Kalau kamu lakukan, maka itu seperti kamu puasa sepanjang masa. Kenapa? Karena kalau setiap bulan dilipatkan 10, setiap bulan puasa 3 hari dilipatkan 10 sama dengan sebulan. Bulan berikutnya puasa 3 hari dilipatkan 10 sama dengan sebulan, terus berarti sama dengan puasa sepanjang masa. Ya. Wa yustahabbu an takuna ayyam 13 wa 14 wa 15. Dan 3 hari setiap bulan sunnahnya memilih 13, 14, 15 ini adalah yang dikenal Ayyamul Bid. Hari-hari putih atau hari-hari terang, malamnya bulan purnama. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza sumta minasyahri thalathata ayyam, apabila kamu puasa setiap bulan 3 hari, fasum thalathata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara. Pilihlah 13, 14, 15 karena itu yang paling baik. Itu. Dan Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Rasulullah pernah puasa di 3 hari dalam sebulan, itu pernah di awal, pernah di tengah, dan pernah di akhir. Nah, karena itu masuk di dalam bab setiap bulan puasa 3 hari. Yang ke-8, puasa sunnah yang ke-8 adalah siyamu yaumin wa fitru yaumin. Puasa sehari, berbuka sehari, dan itulah puasa yang paling dicintai oleh Allah SWT yang dikenal dengan puasa Daud. Itu an Abdullah bin Amrin, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anna Nabi SAW qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabiullah Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, adalah Nabi Daud itu puasa hari ini, berbuka berikutnya. Puasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Nah itu. Nah intinya puasa Daud termasuk puasa sunnah, dan itu adalah puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang diangkat oleh Imam Abdul Azim Al-Badawi dalam kitab kita ini yang terakhir adalah puasa 10 awal Dzulhijjah.
puasa 10 awal Dzulhijjah. Itu termasuk puasa yang disunnahkan. 10 awal Dzulhijjah bagaimana? Tanggal 10 Idul Adha tidak boleh puasa. Berarti 10 awal Dzulhijjah adalah 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 9 Arafah, puasa Arafah. Tanggal 10 Haram. 10 awal Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Penjelasannya, tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah disunnahkan puasa, yang terbaik dari 9 hari ini adalah yang ke-9. Karena itu, kalau bisa tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa semuanya, maka Anda puasa yang paling utama di 10 awal Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Apabila tidak bisa lengkap 9 hari, maka puasalah sebanyak-banyaknya sambil memperhatikan yang tanggal 9. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5 puasa, 6 tidak puasa, tidak apa-apa, 7 tidak puasa, tidak apa-apa, tanggal 8 puasa, tanggal 9 puasa. Atau tanggal 1, 2, yang intinya yang 8 hari ini sebanyak mungkin lebih baik, dan yang tanggal 9 harus lebih diperhatikan. Seandainya orang itu sudah puasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sudah 7 hari, nah terus badannya mulai lemes, tapi masih bisa dipakai puasa untuk besok hari ke-8, maka harus betul-betul memperhatikan, saya sudah puasa 7 hari. Sekarang lemes misalnya, kalau saya tanggal 8 puasa kuat, tapi tanggal 9-nya belum tentu. Kenapa? Tambah lemes kayaknya nanti. Nah itu ya. Kalau kayak gitu, maka tanggal 8 jangan puasa, supaya tanggal 9 pasti bisa puasa. Kenapa? 1 sampai 9 yang paling utama, yang paling harus diperhatikan adalah tanggal 9. Kenapa? Karena 1 sampai 9 itu dalil umum, dan tanggal 9 Dzulhijjah itu dalil khusus. Maka harus lebih diperhatikan. Kesimpulannya, tanggal 1 sampai tanggal 8 sebanyak mungkin, kalau bisa semuanya, dan tanggal 9 harus lebih diperhatikan. Gitu. Kalau sampai tidak bisa 9 hari, gitu, nggak bisa 9 hari, maka yang tanggal 9 ini yang harus betul-betul diperhatikan, dan yang tanggal 1 sampai tanggal 8 sebanyak-banyaknya. Kalau nggak bisa semuanya 7 hari. Kalau nggak bisa 7 hari, 7 hari kesulitan, 4 hari. Berarti tanggal 1 puasa, tanggal 2 enggak, tanggal 3 puasa, tanggal 4 enggak, tanggal 5 puasa, tanggal 6 enggak, tanggal 7 puasa, tanggal 8 enggak, tanggal 9 puasa. Yang ganjil-ganjil boleh lah puasa Daud, niatnya bukan puasa Daud, niatnya puasa, memperbanyak puasa di 10 awal Dzulhijjah. Nggak mampu terus menerus, kuatnya sehari puasa sehari enggak, ya udah itu. Nah, atau misalnya saya lebih memperbanyak lebih daripada itu, tapi kalau 9 hari full enggak kuat, 1, 2, 3 puasa, 4, 5 berhenti, 6, 7, 8, 6, 7 puasa, 8 berhenti, 9 puasa, enggak apa-apa. Nah, intinya kalau bisa puasa 9 hari awal Dzulhijjah, kalau enggak bisa tanggal 9 diperhatikan harus berusaha puasa, dan tanggal 1 sampai tanggal 8 sebanyak mungkin digunakan untuk puasa. Itu yang berkaitan dengan Asyurul Dzulhijjah. An Hunaydah ibni Khalid, dari Hunaydah ibni Khalid, an imra'atihi, dari istrinya, an ba'di azwajin Nabi SAW, istrinya tahu dari beberapa istri Nabi SAW. Qalat, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Adalah Rasulullah SAW puasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Wa yaumu Asyura, dan hari Asyura, wa thalathata ayyamin min kulli syahr, dan 3 hari setiap bulan.
wa awalu itsnaini minasyahri wal khamis, wa awalu itsnaini minasyahri wal khamis, dan awal di setiap Senin di setiap bulan dan juga hari Kamis. Ya. Intinya bahwa di sini menyebutkan gitu, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah, adalah Rasulullah SAW puasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Nanti kalau pemirsa dan pendengar, pemirsa Aliman TV dan pendengar Aliman TV gitu saya membaca tulisan ulama gitu. Ulama memahami karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah, adalah Rasulullah SAW puasa 9 Dzulhijjah, maksudnya tanggal 9 Dzulhijjah, maksudnya begitu gitu. Apabila ada pemirsa atau pendengar yang membaca kayak gitu, ketahuilah bahwa ulama berbeda pendapat mengartikan tis'a Dzulhijjah. Kalau lafadznya itu bukan tanggal 9 Dzulhijjah, tapi 9 Dzulhijjah maksudnya 9 hari, itu lafadznya. Tapi yang paling penting adalah perbedaan pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan tis'a Dzulhijjah, 9 hari Dzulhijjah. Ada yang mengartikan tis'a Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah. Itu perbedaan pendapat ulama. Tapi hampir semua ulama yang menuliskan buku fikih itu membahas puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah dan puasa 10 awal Dzulhijjah. Nah, jadi itu perlu diperhatikan. Jadi, untuk memahami masalah, kalau mengartikan hadis, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah, adalah Rasulullah SAW puasa 9 Dzulhijjah. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 9 hari, ada yang mengatakan tanggal 9. Berarti ulama berbeda pendapat. Tapi perlu diperhatikan apa? Semua atau hampir semua ulama yang menulis buku fikih itu menuliskan judul puasa sunnah, puasa Arafah. Habis itu ada lagi puasa 10 awal Dzulhijjah. Nah, Arafah disebut sendiri tanggal 9 Dzulhijjah dan nomor sendiri puasa 10 awal Dzulhijjah, tanggal 10-nya hari raya haram, berarti tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan itu hampir semua kitab ulama. Coba, kalau nggak percaya termasuk di buku ini. Bukan ya? Jadi, di nomor 2, puasa Arafah. Di nomor 9, karena ini puasa sunnah diangkat 9 ya. Dan itu yang masyhur ya. Nah, di nomor 9, Asyru Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah. Itu dibahas sendiri. Nah, kalau yang ini diartikan tanggal 9, sesungguhnya ada ulama yang mengatakan 9 hari, berarti ada perbedaan. Sekarang dari sisi babnya, bab puasa Arafah sudah pasti itu tanggal 9. Bab puasa 10 awal Dzulhijjah, bab sendiri. Lah 10 awal itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 9, karena tanggal 10-nya Idul Adha tidak boleh puasa. Mungkin itu yang bisa kita baca pada kelanjutan puasa-puasa sunnah. Mudah-mudahan membawa manfaat dan menjadi bekal kita untuk beragama ke depan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.